plastik akan mengotori sungai dan laut ratusan tahun. Sesedikit mungkin pakai kertas dan tisu. Saya sudah lama kalau mandi bagian atas kepala saya nggak pakai handuk, pakai tisu. Selesai mandi, ini handuk di atas tisu saya buang. Tapi udah lama saya nggak pakai tisu. Kasihan potong pohon. Akhirnya terakhir mandi handuk cuma di sini air tersedia, di air nanti kering sendiri. Lebih baik sakit kepala dibanding memotong pohon. Itu namanya memancarkan kasih sayang kepada orang lain, musuh, dan juga memancarkan kasih sayang kepada dunia. Hari ini berkah dharmanya bagus sekali. Bunda Teresa pernah ditanya, Bunda Teresa, bagaimana caranya saya bisa berkontribusi kepada kedamaian dunia? Jawaban Bunda Teresa bagus sekali. Kalau Anda mau berkontribusi kepada kedamaian dunia, cepat pulang, sayangin istri Anda di rumah, tepuk tangan dulu bagus sekali. If you want to contribute to the world peace, go back home, love your family. Jawaban Bunda Teresa. Kalau Anda mau berkontribusi kepada kedamaian dunia, pulang, sayangin keluarganya. Karena dengan menyayangi keluarga, Anda ikut membuat wajah dunia yang juga damai. Bab yang kedua. Jadi jangan lupa, bab 1, memancarkan kasih sayang kepada kekurangan kita. Dengan modal kasih sayang kepada kekurangan, kita bisa memancarkan kasih sayang kepada orang lain, termasuk musuh. Lebih jauh, kita bisa memancarkan kasih sayang kepada musuh kita. Sekarang kita masuk bab ketiga, meditasi terbimbing, guided meditation. Sekarang meditasi sama-sama. Jangan lupa duduk bersila. Yang bisa bersila, ya, tangan dalam posisi mudra. Nah, Pak Surya mengingatkan saya, Anda yang punya HP dan di HP-nya ada fasilitas rekaman, silahkan direkam dan dibagikan ini ke sebanyak mungkin orang. Karena ajaran ini bukan punya saya, hanya mengalir melalui saya. Lebih banyak yang bisa dibimbing oleh meditasi berikut ini lebih bagus. Ada yang membaginya di internet, itu bagus sekali. Jadi yang punya HP, siapkan HP untuk merekam meditasi berikut ini. Kita akan bersama-sama meditations on compassion, meditasi kasih sayang. Kaki duduk bersila, tangan dalam posisi mudra, relax. Ini sayap kita, tangan kiri dan tangan kanan, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup, sedang-sedang. Yang keempat, punggung dalam posisi lurus. Punggung dalam posisi lurus, leher dan kepala lurus, mulut ditutup natural, tidak terlalu rapat, tidak terlalu terbuka, dan mata bagi yang terbiasa tertutup silahkan tertutup. Kalau saya buka sedikit, tidak saja tidak membuat ngantuk, dengan mata terbuka saya diajari mata adalah gerbang kebijaksanaan, jangan tutup. Dengan posisi semuanya sudah siap, izinkan saya membimbing Anda. Guided meditations on compassion. Apa saja yang terjadi di saat ini, itulah sahabat terbaik Anda. Kalau di sebelah ada orang batuk, itu sahabat Anda. Di sebelah Anda ada orang yang tenang dan damai, itu sahabat Anda.
ada. Apa saja yang terjadi di saat ini itu sahabat terbaik Anda. Kalau lagi tenang, baik. Kalau lagi banyak gangguan, juga baik. Badan lagi segar, baik. Badan lagi lelah, juga baik. Karena salah satu arti meditasi, meditation is the art of total acceptance. Meditasi adalah seni menerima apa saja yang terjadi di saat ini, apa adanya. Sahabat terdekat kita dalam meditasi bernama nafas. Saat nafas masuk, menyatu dengan hawa lembut di hidung. Saat bernafas keluar, menyatu dengan hawa hangat di lubang hidung. Ingat selalu apa saja yang terjadi di saat ini itu sahabat terbaik kita di saat ini. Kedamaian seperti awan putih yang muncul dan lenyap. Kesedihan seperti awan hitam juga muncul dan lenyap. Penderitaan terjadi karena kita menggenggam awan putih kedamaian. Penderitaan terjadi karena kita menendam awan hitam kesedihan. Meditasi berarti berhenti menggenggam awan putih kedamaian, berhenti menendang awan hitam kesedihan.
tugas kita sekarang adalah berhenti menjadi awan. Kita belajar menjadi langit biru yang luas, tidak berhingga, tidak terbatas. Dan langit tugasnya cuma satu, menyaksikan. Sehingga saat ini mau terdengar anak yang menangis, orang tua yang batuk, damai di dalam diri, semuanya disaksikan. Tatkala bandul batin bergerak ke kanan dengan kedamaian, kebahagiaannya, Anda senyum dengan bandul yang bergerak ke kanan. Bila bandul batin Anda bergerak ke kiri pada kesedihan, kemalangan, Anda juga tersenyum. Karena gerakan ke kanan itu Buddha, gerakan ke kiri juga Buddha. Tidak ada yang bukan Buddha. Sehingga tugas Anda dan saya cuma satu, senyum. Tersenyum ianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Senyum. Hanya senyuman yang bisa membawa kita mendekat kepada Buddha yang ada di dalam diri. Senyum. Awan putih kedamaian boleh datang, boleh pergi. Awan hitam kekacauan boleh datang dan boleh pergi. Semua ada hukumnya, semua ada waktunya. Tugas kita sama, tersenyum menyaksikan sebagaimana langit biru. Smile, an everlasting smile, the smile that brings you near to me. Senyum, senyum, senyum kepada setiap bentuk pikiran dan setiap bentuk perasaan. Kepada pikiran tenang, senyum. Kepada perasaan sedih, senyum. Hanya dengan senyuman kita bisa berjumpa Buddha yang ada di dalam.
dalam batin kita ada sebuah lubang yang seyogianya diisi oleh compassion, kasih sayang. Tapi karena lubang itu tidak diisi compassion dan kasih sayang, lubang itu diisi oleh penderitaan. Diulangin sekali lagi, dalam batin kita ada lubang. Lubang itu seyogianya diisi oleh kasih sayang. Tapi karena kita gagal mengisinya dengan kasih sayang, lubang itu diisi oleh penderitaan. Sekarang kita mengisi lubang itu dengan energi kasih sayang. Bayangkan Anda duduk dikelilingi sebuah lingkaran sempurna. Segelintir sahabat yang sudah ikut saya ke Brahma Wihara Arama berkali-kali melihat bulan purnama dilingkari oleh lingkaran sempurna. Anda bulan purnamanya disekelilingi oleh lingkaran sempurna, yakni para Buddha. Para Buddha memancarkan energi belas kasih tidak berhingga dari 11 arah mata angin. Sekarang izinkan cahaya putih kasih sayang memasuki setiap relung-relung batin Anda. Anda duduk dikelilingi lingkaran sempurna. Lingkaran sempurna itu para Buddha yang memancarkan kasih sayang tidak berhingga. Buddha, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Buddha, tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa berpadu. Tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Buddha, tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat
pahala dosa berpaling. Setelah menyerap energi kasih sayang yang dipancarkan oleh lingkaran sempurna di sekeliling Anda, Anda sudah menyerapkannya. Sekarang kita pancarkan kepada orang-orang dekat dan orang-orang netral. Bisa mama, bisa papa, anak, tetangga, orang di jalan raya, orang sakit di rumah sakit. Kita pancarkan kasih sayang kita kepada mereka. Semua makhluk dari neraka, setan, binatang, tumbuhan, manusia, asura, dewa, semuanya pernah jadi ibu kita. Sekarang kita pancarkan kasih sayang kita kepada semua makhluk yang notabene adalah pernah jadi ibu kita. Kita memancarkan kasih sayang. Mother, how are you today? Here is a note from your laughter. Everything with me is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. Everything with me is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? Setelah memancarkan kasih sayang kepada orang dekat, orang netral, kita sekarang pancarkan kasih sayang kepada musuh kita, orang yang membenci kita, kepada orang yang melukai kita. Untuk Anda catat baik-baik, orang-orang yang memusuhi dan melukai kita di kehidupan sebelumnya adalah ibu kita dengan kasih sayang yang sempurna. Mereka menyakiti kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar hutang karma kita, sehingga sekarang kita memeluk musuh kita, memeluk yang melukai kita, karena mereka pernah jadi ibu dengan kasih sayang yang tidak berhingga. Rasa sakit mereka tidak lain tidak bukan ungkapan kasih sayang biar hutang karma kita lunas. Kasih itu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak
harap kembali bagai sang surya menyinari bumi. Kasihimu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Kita sudah menyerap energi kasih sayang dari semua Buddha. Kita sudah memancarkan energi kasih sayangnya kepada semua makhluk. Setelah buka mata dan meninggalkan meditasi, kita punya pekerjaan rumah sederhana. Bagaimana menyempurnakan kasih sayang dengan cara melaksanakannya dalam keseharian. Bagi yang punya putra-putri, sayangi anak-anak di rumah. Bagi yang punya suami istri, sayangi keluarga. Bagi yang sering datang ke wihara, rawat wiharanya, jaga wiharanya. Besok hari Senin kita pulang ke tempat kerja, bekerja dengan penuh kasih sayang. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Tepuk tangan buat kita semua. Very good. Saya kira penyampaian Dharma, Voice of Compassion sudah selesai. Sekarang boleh tanya jawab. Ada hadiah dari Ekayana, hadiah yang menarik. Saya sudah tanda tanganin berapa cangkir Ekayana, tanda tangan beliau pertama buat hadiah Anda. Ada juga hadiah CD dari kelompok keluarga spiritual Compassion. Prioritasnya ibu-ibu dulu. Silakan kita kasih ibu-ibu dulu. Jangan takut tidak disuruh bernyanyi.
Silakan wanita tuh, wanita. Ayo, jangan malu-malu, ada hadiahnya. Ya, ada yang lagi tangan sebelah sana. Yang ingin bertanya silakan berdiri. Dibalik. Yang. Ya, nama jangan lupa biar bisa disebutkan, silakan. Selamat siang, Ibu Rama, nama saya Ros. Saya cuma ingin bertanya, tadi kan kita belajar tentang meditasi compassion tentang kasih sayang. Ketika kita memberikan kasih sayang untuk diri sendiri dan kemudian kepada keluarga, sahabat dan musuh, tadi kan Pak Bede kan memberikan lagu-lagu itu sebenarnya apakah untuk memberikan kita kesadaran supaya kita tetap kembali ke objek pernapasan ketika pikiran kemana-mana dinyanyikan lagu-lagu begitu, apakah itu tujuannya untuk mempertahankan kesadaran kita kembali ke objek kita sendiri? Itu aja pertanyaannya. Dan kemudian sebenarnya kalau untuk kita lakukan meditasi itu, apakah ketika kita dalam keadaan lagi habis bangun tidur atau sebelum tidur, ketika kita lagi tenang baru kita bisa memberikan meditasi kepada diri sendiri dan kepada sekitar kita. Terima kasih Pak Dede. Tepuk tangan terus. Pertama, belajar meditasi seperti belajar naik sepeda. Awal-awal kita belajar naik sepeda kan pantat sepedanya dipegangi sama papa yang jadi kadang kakak gitu, biasanya papa belakang pegang sepeda. Dan salah satu fungsi lagu saya itu memegangi kesadaran Anda. Jadi Anda dipegangi biar tidak jauh-jauh, kalaupun harus larinya nggak jauh-jauh dari suara ini. Jadi semacam sepeda yang dipegangin dari belakang. Nanti di rumah Anda naik sepeda sendiri tanpa dipegangin siapa-siapa. Yang kedua, saya suka bernyanyi kalau guided meditation karena di internet ada puluhan orang yang memalsukan nama saya, tapi saya tidak pernah berben, bagus. Baru nama itu kan angin, lain kali bersatu apapun dikasih. Nah di internet ada beberapa sahabat yang mencatut nama saya, itu ngasih judul energi suara Gede Prama. Oh, di sini saya baru mengerti, oh suara ini ada energinya. Dan dikopi oleh banyak orang, disebarkan ke banyak orang. Itu suara-suara saya di mana-mana, ada radio sonora, ada siaran TV saya dan telepon saya, itu digandakan dengan itu. Dikasih judul energi suara Gede Prama. Jadi rupanya ini suara ada energinya. Dari situ saya lihat, oh benar-benar. Bagi beberapa teman yang hubungannya dekat, suara ini banyak pengaruh. Bagi yang hubungan karmanya kuat. Dan yang ketiga adalah soal waktu meditasi. Bagi pemula seperti kita, meditasi duduklah ketika badan kita lagi segar. Bagi pemula, kapan badannya segar, duduk. Saya begitu, kalau lagi retret sendiri, tidak pakai waktu. Kapan badan lagi segar, duduk. Bagi pemula. Tapi bagi teman-teman yang sudah lama belajar meditasi, kita mesti belajar meditasi 24 jam sekali. Tidak ada hal yang tidak ada meditasi. Berjalan, duduk, berdiri, bekerja, nyetir mobil, cuci piring, apa saja, 24 jam. Dan itu yang diajarkan oleh Yang Arya Tengah kepada banyak sahabat di Gayana. Dan saya juga berguru dari guru yang sama. Jadi semuanya meditasinya. Jalan, duduk, itu yang paling cepat mendorong kita. Bahkan mimpi pun ada meditasi. Kalau dalam mimpi kita bisa sadar, gampang sadar dalam keadaan jaga. Jadi ada tekniknya, tapi hari ini kita tidak mengelaborasi hal ini. Jadi waktu yang untuk pemula, kapan segar badannya duduk. Untuk para sahabat yang sudah lama, meditasinya 24 jam sehari. Makan, minum, semua. Yang penting melakukan penuh dengan kesadaran. Sekarang untuk para pria,
Silakan panitia kasih. Panitia yang menunjuk yang mana? Silakan yang belakang dulu ke kanan. Terima kasih. Nama saya Rudi, Guru Rudi. Yang ingin saya tanyakan, memang namanya melatih diri itu tidak mudah. Secara teori tidak mudah, secara praktek tidaklah mudah. Dan memang kita tuh sering mencoba melatih meditasi, tetapi kadang-kadang dari meditasi itu, Guru, kita kalau lagi dengar orang bicara, sesabar-sabarnya kita sudah melatih diri, tapi untuk mengontrol emosi itu yang susah. Nah, kita tuh sering menghadapi emosi yang itu, Guru. Memang kita sering melatih dan melatih, tapi kadang suka meledak. Nah, itu bagaimana caranya, Guru? Terima kasih. Untuk Bapak catat baik-baik, itu pengalaman semua orang. Bapak tidak sendiri, semua orang begitu. Saya pun begitu. Tapi indahnya meditasi, jangan dicoba dikontrol emosi. Pendekatan meditasi tidak pendekatan mengontrol emosi, tidak mengontrol pikiran. Kita menyaksikan. Ini kayak obatnya tidak saja benar secara buku suci, tapi juga benar sebagai sesuatu yang saya sudah minum dan menyembuhkan. Jadi ada di buku suci dan juga saya sudah minum dan benar. Gini, kapan saja hal-hal yang bisa menyulut emosi kita terbakar, mulutnya ditutup. Ya, mulut, karena kalau kita terbakar, mulut terbuka itu berbahaya. Ini kebun binatang bisa keluar dari mulut itu. Ya, cepat mulut tutup. Sahabat setelah mulut tutup, sahabat kedua tarik nafas. Dan yang ketiga, saksikan. Sederhananya dikatakan kita para suami istri sudah rasa. Kalau wanita cerewet sama di mana-mana. Pertama itu gerakan pertama, mulut tutup. Yang kedua, sahabat kedua tarik nafas. Yang ketiga, saksikan. Dan untuk Bapak catat, kalau sering seperti itu, semua hal, semua bentuk pikiran, semua bentuk perasaan, nasibnya akan serupa dengan snowflake itu apa sih? Snowflake, serpihan salju, pecahan salju yang jatuh ke danau. Waktu jatuh kan menimbulkan reaksi. Nah, kecelakaan terjadi, kita bisa marah atau berdengar, kecelakaan terjadi karena pertama kita gagal menutup mulut kita, gagal menarik nafas, dan yang penting yang ketiga gagal menyaksikan. Sehingga obat bagus sekali untuk mulut, karena dari mulut itu timbul kecelakaan. Yang kedua tarik nafas, yang ketiga ingat tugas kita menyaksikan. Kebanyakan orang yang emosi negatifnya belum sembuh. Kapan emosi negatif itu datang? Katakan sama tangan kiri datang, dia mencengkram kesadaran kita, kemudian kita dibawa pergi. Itu sebabnya kita bisa mukul istri, mukul anak, karena emosi datang, dia mencengkram, kemudian kita dibawa pergi. Tapi kalau sering, pertama tutup mulut, yang kedua tarik nafas, ketiga disaksikan sebagai pecahan salju yang datang, apinya masih ada, tapi lama-lama, tambah lama, apinya tambah kecil, sampai suatu hari dia tetap ada sebagai api kecil yang sangat terkendali. Itu makanya ini indahnya meditasi, tidak mengontrol, tidak mengendali, kita hanya menyaksikan. Tatkala sering kita saksikan, apinya dari besar ke kecil sampai suatu hari kecil dan terkendali. Ya.
Ya kalau latihannya sudah bagus, Bapak bisa ngomong begini, halo kemarahan, saya tahu Anda ada di sana, di sini. Tapi kali ini Anda sudah tidak lebih besar dari saya. Tapi sayalah sang kesadaran yang lebih besar dari Anda. Lewat. Jadi pertama, mulut dan kecelakaan muncul dari sini, apalagi sampai bergerak tangan dia apa? Saksikan. Rumusnya sederhana, S3, senyum, senyum saja, tepuk tangan lah. Kalau belum berarti, saya ngalamin, ini pengalaman jelek, saya pakai contoh aja. Marah sama orang bisa berubah berhari-hari. Dulu belum pernah bisa berhari-hari, kadang-kadang masuk mimpi. Ya jam dulu, tapi lama-lama sekarang ada marahnya, tapi umurnya pendek sekali. Sadari, tidak saja emosi dan emosi negatif, nafsu juga begitu. Nafsu begitu. Segelintir muka yang nafsu seksnya tinggi dengan bagus kawan-kawan. Kalau orang yang nafsu seksnya tinggi kan begitu lihat, wah langsung sudah asosiasinya begitu-begitulah. Tapi kalau latihan yang bagus, nafsu datang, saksikan mengecil, ya, hilang. Jadi semua bernasib seperti pecahan salju yang jatuh ke danau. Ketika jatuh ada riak sebentar, lewat. Nah, kenapa orang yang meditasinya dalam jarang, marahnya lebih jarang, dan juga marahnya tidak berbahaya? Karena sudah terbiasa dia menyaksikan kemudian hilang. Nah, sementara sekarang belajar kan kita mendengarkan dulu rumusnya dari pertama. Dia nafas menghilang. Nah, dalam meditasi dilihat, contohnya begini. Zaman dulu ketika saya meditasi baru-baru, begitu ada kejadian buruk muncul di pikiran, saya bilang, snowflakes falling into the lake. Artinya apa? Gambar itu kita lawan dengan konsep salah, nggak seperti itu. Itu nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan, katakanlah pengalaman buruk ditampar orang muncul, dia lihatin, nggak usah menggunakan kata pecahan salju jatuh di jalan, nggak usah, lihatin dia, dan lihat hukumnya, sampai betul-betul hilang. Dengan cara seperti itu, jujur saya katakan, saya banyak dibantu. Saya banyak sekali terbantu. Dan tatkala emosi negatif kita menjadi relatif sebelum, kesehatan kita jauh lebih baik. Di Bali ada murid pintar punya Pak Gobin, pernah bertanya, Pak Beli, apa seorang Buddha masih ada marah? Saya bilang ada. Kenapa seperti itu? Begini, unsur tubuh kita kan ada unsur tanah, air, api, udara. Ya? Unsur api ini kan yang panas. Unsur api di biologi memerlukan padanan, di psikologi salah satunya kemarahan. Jadi seorang tercerahkan, apinya masih ada, cuman apinya tidak lagi membakar seperti orang biasa. Apinya menjadi kecil sekali. Kalaupun dia datang akan bernasib seperti pencuri yang memasuki rumah kosong. Rumahnya dimasuki, tapi pemilik rumah tidak kecurian. Tepuk tangan yang mana? Ada. Jadi seorang Buddha pun ada barang. Bedanya seorang Buddha, apinya kecil sekali dan tak kalah masuk tidak menyentuh apa-apa. Jangan takut kalau masih punya kemarahan. Ketiga, ibu-ibu sekarang. Saya adik, Pak. Jangan dibilangnya ibu-ibu. Ada tidak? Kalau nggak ada ibu-ibu, saya akan pindahkan ke. Nah, di sana ada wanita naik ke tangan. Di sana ada wanita naik ke tangan. Panitia dibantu. Di luar kaca ada wanita naik ke tangan. Di luar wanita dibantu ya. Ada di mana? Boleh kesini biar ini.
Thank you Pak Gede. Pak Gede, saya mau tanya, kita marah terhadap orang yang berbuat salah sama kita kan wajar. Tapi kadang-kadang kalau kita punya anak kan kita sayang, anak berbuat salah kita marah sampai kadang emosi sekali, itu gimana Pak Gede? Oh, saya ini Pak Gede. Ya, tepuk tangan Bu Ali. Ya, itu wajah ibu-ibu yang banyak marah sama anaknya kayak dia. Biar dulu, kaki dulu. Ini, saya sering mendengar anak-anak, khususnya anak-anak yang nakal, adalah makhluk agung yang terlahir untuk menyempurnakan pencapaian spiritual orang tuanya. Tepuk tangan dulu, jadi Ibu Ani mulai hari ini berhenti melihat anak-anak yang nakal seperti kekuatan yang mengganggu. Belajar melihat anak-anak nakal seperti guru terlahir yang menyempurnakan pencapaian meditasi kita. Sehingga mulai siang kalau anaknya nakal, ibu panggil guru Gede Prama gitu ya. Dan benar-benar ini tidak saja cerita saya, cerita banyak orang. Saya sendiri juga ngalamin, saya punya 3 anak, salah satunya nakal sekali. Saya tahu nakal, tapi Anda tahu saya berutang sama kenakalan anak saya. Karena tidak cocok sama tetangga, kita bisa pindah rumah. Nggak cocok sama teman sekantor, bisa pindah kerja. Nggak cocok sama anak, mau lari kemana? Tidak ada pilihan lain. Sehingga sayangi. Dan terus terang saya banyak dihaluskan oleh anak saya karena nakal. Sehingga anehnya, kalau kita sayangi, tidak saja anaknya berubah lebih baik, papahnya juga berubah. Sehingga tatkala kita bisa menerima, menyayangi anak-anak, terutama yang nakal, tidak saja anaknya tambah indah, papa mamanya juga tambah indah. Jadi kalau anaknya laki-laki begitu nakal, Bu Ani pergi kamar mandi nyanyi begini, untuk ayah tercinta, aku ingin, mana tahu dia jadi papa kita di kehidupan yang lalu. Jadi biar sekarang sini, ya, panitia laki-laki sekarang naiknya. Itu saja yang saya muliakan, hormat saya pada Guru Gede Prama. Nama saya Rusli. Pertanyaannya, Guru Gede, bagaimana sikap kita terhadap rencana kebaikan yang kita buat tapi gagal dilakukan oleh kita? Kalau saya kadang buat rencana kebaikan, kadang nggak terlaksana gitu, Guru Gede. Tapi kalau saya nggak rencanakan, bisa dilaksanakan. Misalkan rencana nanti malam sebelum tidur mau meditasi, tapi nggak ada halangan gitu, nggak jadi meditasi. Tapi kalau nggak buat rencana nanti malam mau meditasi, tapi itu meditasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Rusli. Ada memang bagian-bagian hidup yang bisa kita rencanakan. Ada bagian-bagian hidup yang hanya bisa kita jalani saja. Nah, kalau meditasi lebih dekat ke pendekatan proses. Yang penting jalan saja proses. Makanya ada salah satu guru mengatakan meditation a journey without goal. Jadi meditasi sebuah jalan tanpa tujuan, karena jalan itu sendiri tujuan. Kayak tadi ya, di sana ada suara anak-anak, ada suara anak nangis, itu yang terbaik. Di sini ada orang batuk. Jadi kita sedang memberikan ruang kepada orang lain biar batuk semua kan bagus. Makanya meditasi itu kayak Pak Dino Silir zaman dulu.
tenang, bagus. Kacau, bagus. Badannya lagi segar, bagus. Badannya lagi lelah, bagus. Tidak ada yang tidak bagus dalam kita. Dan memang seperti itu. Jadi makanya the art of total acceptance. Jadi seni menerima semuanya secara total, termasuk khususnya belajar menerima kalau rencana Anda tidak terlaksanakan. Beda kalau pendekatan rasionalistik ala barat direncanakan, dievaluasi. Tidak, ini sebuah pendekatan yang sangat proses sifatnya. Apa saja yang terjadi di saat ini itu yang kita lakukan sebaik-baiknya, yang bisa maupun